Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru mata pelajaran PPKN kelas 10 SMKN 1 Kertosono. Baik, kali ini anak-anakku saya paparkan tentang materi yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nanti silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi apa yang akan kita pelajari di semester genap. Baik, yang pertama adalah tentang budaya politik di Indonesia. Jadi, budaya politik di Indonesia nanti kita akan yang pertama mempelajari tentang pengertian dan komponen budaya politik. Di dalam bab itu nanti kita bahas tentang pengertian budaya politik serta komponen budaya politik. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah tentang tipe-tipe budaya politik. Jadi di dalam tipe-tipe budaya politik ini nanti kita membahas tentang tipe budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi apa saja yang berkembang di masyarakat. Lalu yang kedua adalah tentang model kebudayaan politik. Lalu yang ketiga adalah budaya politik di Indonesia. Jadi budaya politik Indonesia ini nanti akan kita bahas yang pertama tentang pandangan mengenai budaya politik Indonesia. Lalu ciri dominan budaya politik Indonesia. Yang keempat, pembahasan yang keempat adalah tentang sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik. Nanti kita bahas tentang pengertian sosialisasi politik, lalu pembagian sosialisasi politik, serta yang ketiga pembahasannya adalah lembaga, sarana, atau agen sosialisasi politik. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang kedua, di bab kedua ini adalah tentang hubungan struktur dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pembahasan yang pertama nanti kita membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Ini nanti banyak sekali pembahasannya, ada 8 subpokok pembahasannya, yaitu apa saja, yaitu latar belakang pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Yang keempat, pengertian otonomi daerah. Yang kelima, landasan hukum otonomi daerah. Keenam, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Lalu tujuan otonomi daerah, serta yang kedelapan nanti pembahasannya adalah tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Lalu yang kedua pembahasannya di hari kedua adalah tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, azas penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua, fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan. Keempat, prinsip pembagian urusan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu tentang di bab 2 nanti pembahasannya. Lalu yang ketiga adalah tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Nanti kita membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Lalu yang pokok pembahasan kedua adalah konsep integrasi nasional.
Nanti kita membahas tentang pengertian integrasi nasional, syarat integrasi, lalu Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Lalu pembahasan yang ketiga adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nanti kita membahas apa saja faktor-faktornya ya. Lalu yang keempat adalah tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Serta yang terakhir pembahasannya adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi setiap pokok pembahasan nanti diakhiri dengan evaluasi sebagai pengukur pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui. Lalu yang keempat, bab keempat adalah tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Ya. Nanti pembahasan yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi ada 3 subpokok, yaitu pengertian ancaman, lalu yang kedua posisi strategis Indonesia, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Lalu pertemuan berikutnya tentang ancaman di bidang Ipolexosbud dan KAM. Nanti kita bahas tentang bidang ideologi, itu bagaimana, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang HANKAM. Jadi kita bahas ini sangat panjang. Yang terakhir adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dan diakhiri dengan evaluasi. Bab yang kelima tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu membahas pertemuan pertama tentang wawasan Nusantara. Nanti kita membahas yang pertama tentang pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, azas wawasan Nusantara, lalu konsep wawasan Nusantara. Jadi ada 4 subpokok pembahasannya. Kita bahas ya. Lalu pertemuan kedua adalah tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Jadi ada kedudukan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan, dan manfaatnya. Ya. Dan yang ketiga tentang aspek Trigatra dan Pancagatra di dalam wawasan Nusantara. Di aspek Trigatra itu bagaimana, Pancagatra bagaimana, lalu hubungan antar gatra tersebut bagaimana. Yang terakhir, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nanti kita membahas di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah dan masyarakat. Jadi itu yang materi-materi yang sudah kita paparkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setiap materi nanti kita akhiri dengan evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pertemuan hari ini ya. Silakan semua yang saya paparkan ini kalian catat di buku tulis ya. Jangan lupa dicatat di buku tulis sebagai pedoman pembelajaran kalian di dalam semester genap ini. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua sehat dan selalu diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.